Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Maharani Zudana dari jurusan Teknik Kimia angkatan 22 dengan NIM 52134220069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Baik, di sini saya mengangkat tema mengenai lingkungan, yaitu dengan inovasi bioetanol berbasis buah pisang atau nama latinnya itu Musa paradisiaca sebagai bahan bahan terbarukan dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae secara fermentasi. Nah, pastinya di sini teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan namanya krisis energi. Nah, krisis energi itu disebabkan karena bahan bakar fosil yang terus menipis begitu. Sedangkan bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga masalah ini itu harus segera ditangani. Nah, hal ini itu apa? Hal ini itu tidak terlepas dari sifat konsumtif masyarakat yang ketergantungan akan bahan bakar minyak atau BBM yang dibutuhkan setiap harinya untuk melakukan aktivitas seperti bepergian ke kampus atau bekerja begitu ya, sehingga menyebabkan kebutuhan akan bahan bakar terus meningkat. Nah, di sini ada prediksi pada tahun 2025. Jadi, ada suatu prediksi pada tahun 2025 yaitu kendaraan umum maupun pribadi itu terus meningkat begitu penggunaannya dan sehingga eh, bahan bakar fosil yang dibutuhkan untuk setiap unit mobil juga akan bertambah. Nah, pada tahun 2025 itu diprediksi bahwa Indonesia membutuhkan 830 juta barel untuk bahan bakar fosil, sedangkan pasokan total bahan bakar fosil di bumi itu hanya 130 juta barel begitu. Nah, hal ini itu tidak akan seimbang atau tidak akan terpenuhi kebutuhan bahan bakar fosil sehingga menurut Warsa et al. 2013, pemerintah itu telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber alternatif sebagai pengganti BBM. Nah, maksudnya apa? Di sini itu maksudnya adalah pemerintah sudah menggalakkan kita untuk melakukan suatu inovasi agar menghasilkan suatu bahan bakar yang dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga. Contohnya apa? Nah, di sini salah satu contoh eh, bahan bakar fosil yang dapat diperbaharui adalah bioetanol. Bioetanol itu merupakan energi baru terbarukan atau EBT atau bahan bakar minyak nabati yang biasanya disebut dengan biofuel yang dijadikan alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Nah, penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar ini memiliki keunggulan seperti meningkatkan efisiensi pembakaran, ramah lingkungan, peningkatan angka oktan, dan dapat menurunkan emisi CO2 hingga 18%, yang mana bahan bakar fosil ini hanya menurunkan CO2 sekitar 2-5% saja. Nah, dari mana bahan baku bioetanol itu bisa dibuat begitu ya? Nah, sumber bahan baku dari bioetanol itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan generasi, dan yang kedua itu berdasarkan kandungannya. Berdasarkan generasi itu ada tiga generasi ya. Yang pertama itu berasal dari tanaman yang dapat dimakan seperti loba, bunga matahari, minyak sayur, dan kentang. Sedangkan generasi kedua itu berasal dari biomasa lignoselulosa. Dan generasi yang ketiga itu berasal dari biomasa alga yang mengandung karbon tinggi seperti mikroalga. Sedangkan jika berdasarkan kandungannya, itu ada yang pertama mengandung pati, seperti kentang, singkong, buah pisang, dan jagung. Yang kedua itu mengandung gula, seperti tepung, molase, dan nira. Dan yang keempat itu mengandung selulosa, yaitu contohnya limbah kertas, kulit pisang, pulp, dan kayu.
Nah, pada pembuatan bioetanol yang telah saya angkat, saya ini menggunakan bahan baku berupa buah pisang. Nah, mengapa saya memakai buah pisang? Karena pisang ini adalah buah yang lingkungan hidupnya itu tropis atau dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi, yang mana ini sesuai dengan iklim dari negara Indonesia sendiri, sehingga ketersediaan buah pisang itu menyebar secara merata begitu, sehingga bahan bakunya mudah didapatkan. Nah, buah pisang sendiri itu yang digunakan, buah pisang seperti apa? Yang pertama itu adalah buah pisang yang matang dan manis karena memiliki kandungan glukosa yang tinggi. Mengapa saya tidak memakai pisang yang belum matang begitu? Karena di dalam pisang yang belum matang itu sifatnya masih asam dan glukosanya itu masih sedikit, sehingga kita menghindari hal tersebut. Nah, buah tersebut itu mengandung kadar gula tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai substrat terbarukan dalam pembuatan bioetanol. Nah, pada pembuatan bioetanol itu kan saya memakai metode fermentasi. Nah, pada metode fermentasi tersebut ada mikroorganisme bantuan atau yang memiliki sifat paling penting dalam pembuatan bioetanol, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae itu didapatkan dari ragi roti. Nah, mengapa saya memilih Saccharomyces cerevisiae? Karena mikroorganisme ini itu memproduksi alkohol sebesar 8-10% pada kondisi optimum, stabil, tidak berbahaya, mudah didapatkan, dan dapat bekerja pada suhu ruang, yaitu pada 30 derajat sampai 40 derajat Celcius, dan pada pH 3,5 sampai 6,5. Nah, mengapa saya memilih metode fermentasi dibandingkan metode-metode lainnya? Karena saya ini fermentasi itu dimaksudkan untuk menguraikan gula, yaitu dari substrat pisang tadi menjadi bioetanol dan karbon dioksida yang dihasilkan dari enzim-enzim sel ragi roti, maksud saya. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi pada saat pembuatan bioetanol. Di sini ada glukosa dengan rumus C6H12O6 diuraikan oleh ragi menjadi etanol dengan rumus CH3CH2OH plus karbon dioksida. Nah, pada pembuatan proses fermentasi ini tentunya tidak hanya menggunakan substrat sari buah pisang begitu. Nah, pada proses fermentasi sendiri itu ada bahan-bahan tambahan yang juga sangat penting begitu. Nah, yang pertama itu gula. Gula itu ditambahkan karena berperan sebagai sumber karbon untuk energi bagi ragi, sekaligus mempengaruhi konversi etanol. Dan yang kedua, itu ada penambahan urea. Itu ditujukan untuk menambah nutrisi bagi medium pembuatan etanol, karena urea itu mengandung nitrogen. Nah, berikut adalah proses pembuatan bioetanol skala lab atau skala laboratorium. Nah, yang pertama itu kita memasukkan sari buah 100 ml ke dalam gelas ukur 100 ml. Nah, formulasi sari buah 100 ml itu harus sari buah pisang 80 ml dimasukkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air 20 ml. Setelah itu kita aduk hingga homogen. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Setelah itu kita mengukur pH sebelum pencampuran menggunakan pH indikator. Setelah diukur pH-nya, kita itu memasukkan gula 10 gram dan urea 1 gram yang telah ditimbang. Setelah itu kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, campuran tersebut itu dimasukkan ke dalam botol kaca 500 ml. Kemudian baru dimasukkan ragi sebanyak 1,4 gram. Nah, pastikan saat memasukkan ragi ini, raginya itu tidak menempel pada botol-botol kaca, sehingga nanti kerja raginya itu kurang optimal begitu, karena dia menempel ke dinding botol kaca, bukan pada substrat. Nah, setelah itu botol kaca itu tadi digojok hingga homogen agar ragi roti itu menyambar secara merata pada substrat.
setelah digojok, kita mengukur pH hari ke-0 dengan pH indikator universal. Nah, setelah itu, botol kaca itu ditutup dengan air lock yang sebelumnya itu telah diisi air pada setengah volumenya. Kemudian direkatkan dengan plasisin. Dan diamati selama 4 hari dan dicatat perubahan pH serta konsentrasi alkohol. Nah, hasil penelitian yang telah didapatkan, saya itu mengkategorikannya menjadi dua, yaitu pengamatan lama fermentasi terhadap pH dan pengamatan lama fermentasi terhadap konsentrasi alkohol. Pengamatan lama fermentasi terhadap pH itu telah didapatkan pada tabel dan grafik berikut ini. Nah, sebelum pencampuran atau pH pati pisang tadi yang sebelum kita campur dengan ragi itu memiliki pH sebesar 5 dan hari ke-0 itu adalah pH setelah kita memasukkan ke dalam botol kaca dan ditambahkan ragi, pH-nya juga sama, konstan. Nah, setelah kita lakukan fermentasi selama 1 hari, pH-nya itu naik menjadi 6 dan hari kedua hingga hari keempat, pH-nya itu naik secara konstan, yaitu pada pH 7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama fermentasi berpengaruh secara nyata terhadap perubahan pH yang menyebabkan semakin lama waktu fermentasi, pH media juga akan meningkat. Pada hari ke-0 menunjukkan pH sebesar 5 dan meningkat pada hari berikutnya. pH tersebut adalah pH pati pisang yang sebelum pencampuran tadi sekitar 5,8 yang tidak terlalu asam, tetapi mendekati netral, sehingga cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pada hari ke-1, pH larutan itu mengalami peningkatan menjadi 6. Ini merupakan kondisi optimum bagi ragi, yaitu eh, pada rentan 3-6 untuk mengubah substrat menjadi glukosa. Peningkatan pH larutan dapat terjadi itu karena adanya aktivitas ragi di dalam larutan saat proses fermentasi berlangsung merombak glukosa menjadi etanol. Pada hari kedua hingga hari keempat, pH larutan meningkat secara konstan dan tidak mengalami perubahan, yaitu dengan pH 7. Kondisi tersebut itu telah berada pada batas maksimum mikroorganisme dapat bekerja, sehingga pH-nya itu konstan karena eh, kerja ragi itu sudah melambat gitu. Nah, sedangkan pengamatan yang kedua itu pengamatan lama fermentasi terhadap konsentrasi alkohol. Di sini sudah ada gambar dari tabel dan grafik yang telah saya buat. Nah, di sini sebelum pencampuran atau pH pati pisang pastinya belum menghasilkan alkohol karena kita belum menambahkan ragi. Dan hari ke-0 pun juga seperti itu karena ragi belum mengkonversi glukosa menjadi alkohol. Nah, sedangkan pada hari ke-1 hingga hari ke-4 ini kadar alkohol itu meningkat secara drastis sebanyak 9%. Sehingga dari data tersebut kita itu dapat menyimpulkan bahwa lama fermentasi berpengaruh secara nyata dalam meningkatkan konsentrasi alkohol sehingga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme untuk menghasilkan alkohol. Pada hari ke-0, kandungan alkohol pada media itu masih 0% dan meningkat pada hari berikutnya. Nah, kondisi kadar alkohol 0% itu disebabkan karena ragi masih dalam tahap fase adaptasi lingkungan sebelum masuk fase perbanyakan diri atau fase eksponensial untuk menghasilkan alkohol. Pada hari ke-1 terjadi peningkatan jumlah alkohol yang cukup signifikan, yaitu sebesar 9%. Peningkatan kadar alkohol ini disebabkan karena Saccharomyces cerevisiae telah memasuki fase eksponensial atau sel yang mengalami reaksi metabolisme secara maksimum, sehingga dapat mengubah glukosa menjadi alkohol secara besar-besaran. Sedangkan hari kedua hingga hari keempat kan tadi kadar alkoholnya masih 9% ya, masih sama. Itu karena proses fermentasi itu sudah berjalan melambat karena kerja ragi itu menurun yang berkaitan dengan sumber nutrisi yang diperlukan untuk fermentasi juga telah menurun sehingga mikroorganisme telah berada pada fase kematiannya. Nah, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan
Itu yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pH tertinggi didapatkan ketika fermentasi hari kedua dan ketiga dengan pH sebesar 7. Sedangkan pH terendah itu didapatkan waktu fermentasi sebelum pencampuran dan hari ke-0, yaitu sebesar 5. Yang kedua, kesimpulan yang kedua itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kadar alkohol tertinggi diperoleh pada waktu fermentasi hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat dengan kadar alkohol sebesar 9%. Sedangkan kadar alkohol terendah didapatkan waktu fermentasi sebelum pencampuran dan hari ke-0, yaitu dengan kadar alkohol 0%. Yang ketiga itu pembuatan bioetanol dengan sari buah pisang melalui proses fermentasi selama 4 hari dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan produk etanol yang belum dimurnikan dengan kadar tertinggi 9% pada pH 7. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi uh, ilmu tambahan bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.